Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Keluarga sehat? Insyaallah Pak. Insyaallah. Amin. Oke. Ya, Azra, ini sesi keempat, episode keempat untuk self-leadership talks gitu ya. Dan kebetulan di episode keempat ini kita sudah kedatangan tamu ya. Perempuan pertama nih di episode kali ini nih ada Azra. Azra boleh perkenalan di terlebih dahulu secara singkat, silahkan. Oke, namaku Azra Aurelia Firdausya. Sekarang lagi menyicil untuk mengejar materi untuk perguruan tinggi. Dan selama ini sampai nggak tahu waktu yang ditentukan kapan tuh masuk perguruan tingginya, tetap belajar terus. Dan insya Allah diimbangkan dengan ibadah. Amin. Oke. Baik, jadi selama proses belajar dari rumah atau home based learning gitu ya, Azra ya. Mungkin boleh ceritakan dulu pengalamannya. Kalau misalnya kelas 12 sendiri, Yeah. sekarang kan cuma fokusnya tambahan buat PTN. Yeah. Kekurangannya mungkin sinyalnya lama, terus absensinya mungkin nggak jelas, kayak orang-orang gimana ya, sering telat, terus alasannya, aduh Bu, nggak denger, maaf, jadi sering banyak kepotong waktunya buat hal-hal kayak gitu. Iya, jadi kendalanya lebih sifat teknis gitu ya, Azra ya mungkin ya? Iya, tapi kalau misalnya beberapa anak biasa dengan cara belajar virtual, misalnya lebih prefer pakai aplikasi online kayak Zenius sama Ruang Guru, insya Allah udah biasa. Oh ya, siap. Nah, selain belajar ya, belajar secara formal gitu, artinya kamu belajar untuk persiapan menuju UN dan masuk perguruan tinggi gitu ya. Ada hal lain nggak yang dikerjakan oleh Azra? Aduh, gimana ya Pak? Mungkin seperti orang pada umumnya, pasti kan orang pengen produktif di rumah. Yeah. Kalau ngelatihan soal, kerjaan rumah aja sih. Oke. Kalau terkait yang gerakan membaca buku, gimana tuh? Boleh diceritakan Gini, perkembangannya? ya, sebenarnya sejenis gerak aktivis itu kurang gimana ya Pak? Saya belum ngerasa kredibel aja lah buat menyandang gelar aktivis. Jadi kelas 12 semester awal itu, saya alhamdulillah dapat rezeki buat keterima di youth program namanya Indonesian Students Unite. Yeah. Nah, di Indonesian Students Unite ini saya ketemu dengan 20 pemuda di seluruh Indonesia dengan tujuan yang sama, intinya pengen ngebawa Indonesia maju. Nah, di sana itu saya kayak sejenis kedoktrin sama teman-teman saya yang berhasil membrainwash saya bahwa dimanapun kamu berada, kondisi apapun yang kamu sekarang punya itu tidak menghalangi kamu untuk sukses. Dan teman-teman saya itu kebanyakan udah jadi aktivis relawan di daerahnya masing-masing sejak kelas 10 sama kelas 11. Nah, kesalahan saya itu kenapa saya baru sadar bahwa hal kayak itu penting masih kelas 12. Dan akhirnya saya ketemu dengan orang-orang yang sejenis saya gitu. Jadi nggak rasa sendiri dan mereka sangat suportif. Dan akhirnya Indonesian Students Unite itu nitip 2 amanah Pak buat masing-masing orang. Apa itu? Jadi yang pertama, saya punya amanah buat share kembali pengalaman-pengalaman saya pas Unite itu ke minimal 50 peserta. Oke. Saya udah ngelakuin itu ke angkatan kelas 11, yang kedua itu buat gerakan yang bermanfaat gitu. Dia nggak tahu kamu kelas berapa, kamu tinggal di mana, intinya ada buktinya gitu, Pak, karena saya dipantau gitu. Akhirnya tercetuslah gerakan literasi yang ala kadarnya gitu deh. Yeah. Nah, terkait gerakan nih, kan sebenarnya apa yang dilakukan Azra ini sebuah gerakan ya, artinya mengajak teman-teman untuk sama-sama ayo peduli terhadap literasi ya, membaca gitu. Nah, halo? Iya, Pak. Ya, Azra sendiri memaknai gerakan ini seperti apa sih? Gimana ya Pak? Mungkin bisa disimpulin gerakannya itu kayak sementara.
Karena saya tahu kan kelas 12 prioritasnya bukan buat gerakan lagi. Yeah. Cuman untuk menuntaskan beberapa proyek tadi emang harus dilakuin sih. Dan saya akhirnya mungkin berhenti sejenak. Dan alhamdulillah sekarang diteruskan oleh guru saya. Tapi gerakannya berkisar pada gimana ya? Kalau dari guru saya, Bu Nining tuh ngajak anak-anak buat nge-share buku apa yang udah mereka baca. Dan alhamdulillah akhirnya ada yang ingin meneruskan, karena saya harus rehat sejenak dari program itu. Lalu nanti untuk regenerasinya bagaimana? Ketika Azra udah lulus, apakah akan dilimpahkan ke adik kelas atau bagaimana? Ini sih Pak, sebenarnya agak miracle gitu deh. Jadi awalnya saya pas OSIS dulu itu nggak kepikiran Pak buat gerakan kayak gini. Terus OSIS kan notabene memperbaiki program tahun sebelumnya. Dan akhirnya di Isunite itu saya nemu gerakan yang pastinya gerakan itu didapetin dari kegiatan-kegiatan yang saya pernah lakuin. Saya itu terinspirasi sama kegiatan bedah buku. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada di timeline Instagram saya, itu program bedah buku yang diinisiasi sama kakak dari pegawai Citylink. Akhirnya saya ke sana dapat insight, di sana kita bebas baca buku apapun, dan dikasih waktu buat presentasi, dan akhirnya simple, yang presentasinya terbaik bakal dapat hadiah. Itu sih. Setelah dapat insight itu kan saya buat gerakan sosial ini. Sampai-sampai tuh guru kayak ngatin saya kan, ini kelas 12 ngapain sih sering madol, terus ngapain sih kayak sibuk-sibuk ngebawa dus ke sana kemari, terus bawain buku yang banyak banget. Akhirnya ada yang mempercayai bahwa kamu bisa loh buat gerakan ini setangsel gitu kan. Saya mikir, gimana caranya kelas 12 buat gerakan kayak gini? Kayaknya bukan fresh banget. Akhirnya saya cuma curhat hal itu ke beberapa guru sama ke adik kelas saya. Saya bilang, kayaknya OSIS bisa sih nantiin, tapi saya nggak maksa. Dan akhirnya mereka punya planning, kayaknya pas nanti semester 1 tahun ajaran baru, ada gerakan namanya Aksara, juga mengambil inspirasi dari gerakan book discussion. Insya Allah itu sih Pak, mungkin ada manfaatnya, dan kita kadang-kadang nggak tahu manfaat kita tuh sampai mana. Yang penting bisa terus menularkan energi positif itu gitu ya, Azra ya? Lalu menurut kamu sendiri, Azra, ini kan gerakannya lebih kepada literasi atau buku gitu ya, membaca buku. Menurut kamu seberapa penting sih gerakan yang spesifik berkaitan dengan membaca buku ini atau literasi ini? Sebenarnya saya melihat suatu isu di ICM. Jadi sebelum kita buat proker pasti masalah dulu. Mungkin pertama kita terlalu adik sama game sama iPad. Jadi anak-anak itu banget ke perpus. Kalau akhwat sih alasannya karena harus melewati rasukan. Ada juga yang alasannya ya bosan aja lebih seru main iPad. Jadi saya mau bawa mereka ke tempat yang lebih seru gitu. Dari sisi book discussion, mereka dapat entertainment juga. Dan akhirnya di sesi akhir itu saya juga ngajak beberapa dari mereka buat ikut donasi buku ke tempat taman baca gitu di sekitar Tangsel. Jadi mereka, akhirnya saya mengerjakan sesuatu ada manfaatnya juga ya. Gitu. Lalu ini kan sebuah gerakan pastinya menuntut sebuah kebiasaan gitu ya, Azra. Dan kebiasaan ini kan adalah proses gitu. Nah, seoptimis apa sih Azra terkait gerakan ini gitu? Sebenarnya ini sih Pak, mungkin kalau mendoktrin semua orang buat rajin baca buku itu sulit. Tapi saya cuma ingin keluar dari kebiasaan buruk kita. Kalau jadi anak asrama macam itu, kadang sering membuang waktu buat hal yang nggak bermanfaat pas waktu kosong. Saya pernah matok beberapa waktu pas hari Sabtu, buat kunjungan ke taman baca Sabtu Minggu. Supaya mereka itu di asrama ya bisa produktif juga, bisa keluar-keluar dan mencari insight lain daripada di asrama doang. Itu sih mungkin saya cuma pengen gimana caranya nggak anak SMP, SMA bisa mengisi waktu dengan baik gitu aja sih. Jadi sebenarnya nilai-nilai apa sih yang Azra pegang nih dalam membangun gerakan ini? Gimana ya Pak? Apa yang pertama, mungkin gini, kita pertama harus kenalin diri sendiri. Buat gerakan sosial itu kan kita nggak bisa nungguin orang lain buat gerak dulu. Kita harus benar-benar punya motivasi kuat. Gimana caranya nih kelas 12 minit waktunya.
Terus kekurangan dari kepribadian saya, misalnya saya terhitung orang yang introvert, pendiam. Gimana caranya kamu bisa ngajak orang yang sepemikiran sama kamu, dan akhirnya punya keberanian, punya kepercayaan diri buat ngajuin izin keluar dari kelas, terus resiko-resiko lain yang bakal sangat riskan buat kelas 12. Dan akhirnya cari inspirasi sebanyak-banyaknya sih, karena kita setiap hari tuh berkegiatan, ada pengaruhnya dari apa yang kita tonton, apa yang dari kita baca, pokoknya dari segala hal yang kita konsumsi. Oke. Nah, gerakan atau movement gitu ya bahasa Inggrisnya kan, biasanya sering dihubungkan sama momen dan momentum. Momen artinya peristiwa, dan momentum itu waktu yang tepat. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Azra, ada nggak cerita pengalaman yang mungkin menarik yang bisa Azra bagikan? Dari gerakan itu sendiri atau gimana, Pak? Iya, betul. Apa ya yang itu? Mungkin yang menarik itu sih, Pak, ekspektasi guru ke saya, padahal kan saya kelas 12. Oke. Terus lika-liku saya, gimana caranya? Saya kan hari ini penat, jadi udah berapa jam belajar KBM, tambah PM juga sebagai 12. Terus ditambah lagi harus melakukan proyek ini. Kadang-kadang saya nggak bisa langsung curhat ke teman saya, tahu nggak sih gue cepet banget ngerjain donasi ini. Karena nggak ada seperti saya gitu, Pak. Yang lainnya pada sibuk nyiapin PN, saya malah masih kesana kemari, jadi saya harus bisa emosi, terus perhatian sama temennya. Jadi kamu nggak boleh seenaknya aja curhat kayak gitu, belum tentu orang tuh bisa dengerin. Dan akhirnya saya lebih luangin waktu buat curhat ke guru atau nulis jurnal harian deh. Ini kan sebuah aksi ya, sebuah action. Setiap action biasanya kan ada respon ya, ada reaction gitu. Dari teman-teman Azra sendiri atau sekeliling Azra melihat ini seperti apa sih mungkin pandangan mereka gitu, yang mungkin tidak terlibat dengan kegiatan ini secara langsung? Mungkin kalau dari angkatan kelas 12 sendiri agak bingung sih, karena kok bisa ya ada anak kelas 12 yang masih mikirin kayak gini. Tapi setelah saya upload di media sosial, karena banyak teman-teman ISUNES yang melihat, banyak juga yang support, karena teman-teman saya tuh ada, Pak, yang kelas 12, tapi iseng aja gitu daftar relawan. Kayak seakan-akan ya nggak sibuk-sibuk banget lah, jadi saya ada motivasi. Terus respon dari orang tua, ya cukup banget, kayak khawatir emang bakal bisa kayak gini terus. Kalau dari guru-guru ini paling karena nggak tahu kenapa tiba-tiba mikir, Azra kenapa nggak bawa ini ke Setangsel aja, ya udah suportif banget. Oke, jadi gitu ya? Iya. Ya, untuk segmen 1 kita cukupkan di sini dulu ya, Azra ya. Kita lanjut ke segmen kedua. Nah, di segmen kedua nih ada beberapa pertanyaan yang sudah saya terima dari teman-teman di media sosial ya. Nanti saya nggak akan bacakan semua ya. Cukup 3 aja. Yang pertama nih, dari @Kisti Khaira. Pertanyaannya, prestasi apa yang sudah didapat selama SMA, Kak? Mungkin bisa disampaikan. Kan definisi prestasi sih menurut saya itu diverse banget sih, Pak. Nggak mesti harus menang OSN, nggak mesti menang medali, jadi prestasinya mungkin secara general ya, menjadi lebih dewasa. Paham akan tujuan hidup, itu kayaknya paling serius banget. Paham akan tujuan hidup ya. Bisa menjaga kepribadian sama SMA ini. Apalagi prestasinya? Mungkin sih kalau prestasi non-akademik, karena saya merasa terus nggak pede gitu, saya tekan diri saya buat ikut lomba pidato, ikut lomba daiyah, tapi nggak banyak itu, Pak, cuma iseng-iseng doang. Terus prestasinya mungkin saya lebih sering nyari passion buat buku, terus lewat nulis, tapi nggak menang-menang juga, jadi nggak apalah, yang penting udah tahu tujuan hidup dan lebih dewasa aja. Itu sih, Pak. Pencapaiannya mungkin kemarin, Pak, saya kan ikut lomba dari Filantropi Indonesia, jadi dia mengeluarkan kompetisi social project itu, dan akhirnya dapat juara. Itu pencapaian yang besar karena akhirnya
perjuangan saya terbayar gitu, meskipun dalam kondisi yang sempit, terus kesibukan yang bener-bener buat capek banget kelas 11, akhirnya ada yang memberikan hadiah. Terus yang selanjutnya mungkin prestasinya dapat nilai yang cukup baik di beberapa tes Cambridge, rapot yang lumayan memuaskan, apalagi ya, terus hafalannya mungkin nambah. Jadi keseimbangan di beberapa bidang gitu ya, alhamdulillah tetap terjaga gitu ya. Oh ya Pak, intinya segini, saya kan setiap ikut event nasional, saya kan udah beberapa kali gagal, pasti itu pernah ikut exchange ke Hong Kong, Turki, parlemen remaja, terus kegiatan volunteer lain, itu pasti nanyanya gini, apa manfaat kamu ke masyarakat? Nah, itu yang membuat saya tertekan sampai mungkin hari ini sih, nggak tertekan, maksudnya gimana ya, harus saya jawab secepatnya gitu, karena pas wawancara, kakak-kakaknya nanya, Azra, kira-kira kontribusi kamu apa? Saya cuma bisa bilang, saya bisa ikut kegiatan baksos pas OSIS, dan saya ngerasa kurang puas. Karena tantangan saya itu, teman-teman saya kebanyakan udah ikut forum anak, udah ikut relawan generasi hijau, dan akhirnya itu yang membuat saya buat terpacu gitu. Adrenalinnya buat, ya gerak aja lah, yang penting udah jawab pertanyaan itu yang sampai sekarang benar-benar jadi PR. Gitu. Ya, jadi nggak cuma di kamu sendiri, tapi impact itu juga harus berasa gitu ya ke lingkungan sekitar gitu ya, Azra. Ya Pak, akhirnya definisi prestasi itu udah meluas lah, nggak mesti medali, nggak mesti ikut olimpiade, jadi bisa beda-beda definisinya. Siap, oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari @Putri Salsabila. Gimana caranya tetap konsisten dengan tekad kita? Gimana caranya tetap konsisten dengan tekad kita? Ya. Tekad. Cara konsistennya pertama tentuin tujuan. Terus jangan lupa analisis kekurangan sama kelebihan kita. Dan saya pernah baca, kita nggak bisa mengatur apa yang di luar kendali, misalnya nyinyiran orang lain, atau tiba-tiba ada aja hal-hal yang merusak target kita. Jadi tergantung gimana cara kita merespon kelemahan kita gitu. Kalau kita males, kita harus buat tujuan, terus buat hukuman buat diri sendiri, dan butuh orang yang support, Pak. Siapapun sih, nggak mesti teman, dan guru juga bisa. Intinya, kembali ke tujuan sih. Kalau misalnya saya ngincer Universitas Indonesia, tapi kalau realisasinya saya masih malas-malas, itu kan kurang realistis gitu. Jadi harus itu ada tolak ukurnya, sesuai dengan waktu, sesuai dengan porsi, dan kemampuan kita. Itu aja sih. Target nanti melanjutkan studi kemana? Jurusan apa? Insya Allah akuntansi Universitas Gajah Mada. Oh, di Jogja ya? Iya. Oke, baik. Semoga tercapai ya nanti ya. Amin ya Allah. Oke, baik. Berikutnya nih, pertanyaan terakhir ya. Dari @nining.chan. Jika kamu Allah takdirkan menjadi wakil rakyat, apa hal besar yang kamu buat? Kenapa? Jika Allah kamu takdirkan sebagai wakil rakyat, apa hal besar yang akan kamu buat? Aduh, ini benar-benar berat sih pertanyaannya. Ini ini hal-hal yang sifatnya visioner nih. Aduh, gimana ya? Jika, nggak apa-apa berandai-andai. Sebenarnya wakil rakyat yang dimaksud di sini itu nggak mesti DPR sih, Pak. Karena banyak banget stigma DPR tuh kayak negatif lah intinya. Akhirnya saya cuma mikir, kayaknya nggak perlu deh jadi staf sus milenial gitu untuk berkarya. Kita bisa jadi penggerak apapun gitu. Saya cuma punya prinsip gini. Pasti orang tuh selalu bilang, gue nggak suka deh, Zra, orang-orang tuh yang cuma ngomong doang gitu kan. Itu bener-bener membuat saya mikir, oh iya ya, makanya banyak orang yang nggak percaya sama wakil rakyat zaman sekarang. Mungkin gini sih Pak, pas mempromosikan diri kita, ya harus bener-bener turun ke masyarakat gitu. Dan orientasinya mungkin susah ya kalau bukan harta. Jadi mungkin merubah dari mana ya? Aduh, bingung banget Pak, sumpah. Merubah dari apa ya? Dari
kemerataan ekonomi kali ya Pak. Itu masih jauh banget sih pandangannya. Saya cuma mikir gerakan apa yang relevan buat pemuda sih, belum sampai jadi wakil rakyat. Gitu. Yeah. Intinya bisa adil buat rakyat kecil, jadi nggak mementingkan kepentingan sendiri aja. Cuman itu sulit mungkin. Ya, nggak apa-apa. Sekarang masih normatif, nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika memang itu terrealisasi, tetap ada ini ya, Amin. komitmen ya. Amin. Iya, Pak. Oke, segmen kedua kita sudah sampai di sini. Lanjut kita ke segmen ketiga ya. Di segmen ketiga, saya akan berikan 2 pilihan. Nanti Azra langsung pilih, kemudian langsung berikan alasannya atau penjelasannya kenapa memilih itu. Oke? Siap? Oke, Pak. Siap. Oke, yang pertama, fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Kenapa? Karena katanya sih non-fiksi lebih informatif. Yeah. Dan kadang-kadang nggak nyaman aja gitu, Pak. Terjebak di imajinasi gitu, yang misalnya kayak Harry Potter. Jadi saya lebih suka non-fiksi. Oke, siap. Kemudian yang kedua nih, berdaya atau bergaya? Berdaya atau bergaya? Iya. Berdaya. Kenapa? Karena bergaya itu maksudnya gimana ya Pak? Saya bingung deh. Berdaya itu mungkin lebih ke arah manfaat ya. Saya lebih suka menonjolkan diri saya dengan apa ya? Dengan manfaat yang saya bisa kasih aja sih, daripada buat gaya-gaya gitu. Oke, siap. Lanjut ya. Kerja sama atau kerja keras? Kerja keras. Kalau untuk saat ini, mungkin banyak evaluasi dari gimana cara saya kerjasama dalam kelompok. Yeah. Karena saya terlalu merasa saya bisa, cuman belum ketemu dulu untuk mungkin kedepannya bisa diubah jadi kerjasama. Oke, boleh, bagus. Berikutnya, kamu pilih gelas kosong atau gelas yang udah penuh? Kayaknya gelas yang kosong, Pak. Tapi itu analoginya apa ya, Pak? Saya bingung. Kira-kira aja kenapa? Menurut pandangan Azra sendiri? Analoginya gimana ya? Mungkin lebih mudah mengisi sesuatu yang masih apa ya? Masih belum terisi, Pak. Kayak kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang baik. Kalau udah berisi kan kita nggak tahu isinya udah campuran antara baik sama yang buruk. Jadi lebih mudah ngisi yang udah benar-benar dari titik nol banget gitu. Oke, sip. Makasih. Berikutnya nih, kamu pilih interest, ketertarikan, atau identitas? Interest. Ya. Karena orang tuh bisa berubah Pak identitasnya. Kalau misalnya passion kita, apalagi jadi anak SMA, berubah-ubah, kadang bisa ke sosial politik, kadang bisa ke ekonomi, identitas itu bisa berubah-ubah. Jadi kalau interest bisa bebas. Oke, siap. Berikutnya, kamu pilih inovasi atau konservatif? Lebih inovasi Pak, karena meskipun inovasi itu dikiranya hal-hal yang nggak biasa sama masyarakat gitu ya, perlu adanya hal yang baru supaya kita nggak terus-terusan di budaya yang lama. Oke, siap. Kemudian lanjut. Kamu pilih equality atau equity? Ini, kamu pilih kesetaraan atau keadilan sih? Oh, kesana untuk keadilan. Yeah. Keadilan, Pak. Kenapa? Karena meskipun emang di bumi ini sih kayaknya nggak ada hak asasi yang benar-benar kekeh gitu sih, di satu pihak pasti ada yang ngerasa nggak adil. Yeah. Tapi gimana caranya kita manusia punya naluri sendiri, punya kemanusiaan, bisa melihat yang mana yang baik, mana yang buruk. Oke, sip, great, bagus. Berikutnya nih, kamu lebih suka narasi atau deskripsi? Kalau narasi bercerita kan ya, Pak? Ya, betul. Narasi lebih ke cerita, ada alurnya. Lebih suka narasi. Narasi ya. Penjelasannya kira-kira gimana? Karena
kita tahu dari awal sampai akhir ceritanya. Kalau deskripsinya dia bakal cuma fokusin ke satu topik aja, cuman nggak luas. Oke. Ini terakhir Azra, ini mungkin agak out of the box ya, agak di luar konteks. Aduh. Ya. Kamu pilih bebek atau angsa? Ih, Bapak ya Allah. Bingung banget. Ini random sekali nih pertanyaannya. Mungkin karena saya nggak pernah makan angsa, jadi bebek, Pak. Saya nggak tahu apa bedanya. Enak ya, bebek ya? Saya nggak pernah makan angsa soalnya. Kalau angsa sepertinya khusus buat peliharaan gitu ya? Ya mungkin bebek, Pak. Oke, Azra, ini segmen ketiga sudah selesai, sudah ada 10 pasang pertanyaan yang tadi Azra sudah jawab. Selanjutnya, mungkin ada hal-hal yang ingin Azra sampaikan nih kepada penonton di channel ini, mungkin silakan. Intinya gini sih, mungkin pas banget sama adanya wabah COVID-19 ini, gimana caranya kita di rumah stop buat membandingkan kita dengan orang lain, dan kekurangan sama kelebihan sendiri. Jadi nggak ngerasa insecure, kenapa ya orang udah lebih maju. Pokoknya patokin, prestasi sesuai definisi kita. Pencapaian juga definisi kita aja. Gimana caranya kita bisa bersyukur, nggak melulu ngeliat hal-hal yang sempurna gitu, misalnya di medsos. Tapi, sekarang udah punya ini, gimana caranya saya bisa memperbaiki kelemahan, dan juga istiqomah dengan kelebihan yang ada. Jadi kita nggak fokus dengan kehidupan orang lain, karena itu tantangan zaman sekarang sih, Pak. Ya, jadi fokus ke diri sendiri aja dulu gitu ya, Azra ya? Iya. Oke, baik. Sudah cukup itu aja, Azra, yang ingin disampaikan? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Azra, atas kesempatannya, atas kesediaannya untuk bisa sharing, dan semoga teman-teman yang nonton ini bisa mengambil insight, bisa bermanfaat untuk mereka, dan bisa menurunkan energi positif gitu ya. Siap, Pak. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, Pak. Ya, makasih banyak ya, Azra ya. Ya.